Bagi para pecinta kopi, mungkin telah mengenal kopi Gayo, kopi Toraja, ataupun kopi Mandailing. Tapi di tanah Jawa, khususnya Malang, terdapat satu jenis kopi yang terkenal, yaitu kopi Dampit. Dari warung kecil di sekitar pasar, hingga gaya ngopi dengan piring kecil, bagi orang Malang, kopi bukan sekedar soal rasa pahit. Tepat di bilangan Pasar Klojen Malang, kedai kopi Klojen Jaya ini menjadi salah satu tujuan penikmat kopi. Memakai biji kopi Dampit sebagai menu andalan, Robusta khas kaki Gunung Semeru ini punya cita rasa yang khas. Rata-rata disajikan dengan cara tubruk, biji kopi Dampit harus digiling halus sehingga menghasilkan rasa yang kuat sekaligus tebal. Mungkin karena kesukaannya orang ya, jadi memang dia basic karakternya dia pahit, jadi sebisa mungkin dibikin halus supaya nggak terlalu pahit gitu di lidahnya yang minum. Dengan gilingan halus pula, bubuk kopi nantinya akan lebih cepat mencapai aroma maksimal sekaligus efek kafein yang tinggi. Pasalnya, bubuk yang langsung bersentuhan dengan air menjadikannya cepat larut dan mengekstrasi rasa. Karena itu pula, bubuk kopi Dampit wajib memakai air yang mendidih, tidak seperti kopi Arabica yang biasanya diseduh pada tingkat panas 90 derajat Celcius. Kalau itu biar ada nama istilahnya itu blooming. Blooming itu proses mengeluarkan gas yang dari bubuknya itu. Jadi itu biar pelan-pelan nyeduh kopinya itu, biar udaranya itu nggak terlalu kependam di bawah. Nanti itu juga bikin pengaruh ke rasa juga. Selain tubruk, kuatnya rasa kopi Dampit juga memunculkan gaya menyeduh kopi lain yang populer di Malang. Salah satunya adalah metode saring. Proses ini membuat sebagian minyak dan ampas bubuk yang menyumbang rasa pahit tertahan di saringan. Cita rasa kopi pun menjadi lebih halus, apalagi jika dicampur dengan susu. 2 kali, karena kan dia pertama kali saring itu pasti ada ampasnya yang ikut turun juga. Nah jadi kita 2 kali saring itu biar benar-benar hasil yang di cupnya itu nggak ada bubuknya sama sekali. Hanya saja, metode saring harus memakai wadah stainless agar rasa kopi tetap terjaga keasliannya. Wadah stainless juga tak menyerap aroma, rasa, dan juga minyak kopi, sehingga konsistensi rasa bisa didapatkan. Dengan konsep antik yang tetap mengedepankan estetika, kedai kopi ini memang lebih dari sekedar tempat ngopi. Di dalamnya ada sejarah panjang yang menjadi saksi bisu gaya ngopi di pasar ala orang Malang. Saya hanya menyediakan hanya untuk orang-orang yang bekerja di sekitaran pasar. Kuli angkut, becak, terus sama bapak-bapak yang nunggu istrinya belanja. Saya awalnya cuma gitu aja. Kopi saya waktu pertama buka 3.000. Slogan Blonjo, ngopi, jajan, jagongan adalah konsep yang dipegang teguh oleh orang Malang. Pasar tak sekedar tempat belanja, tetapi juga kebutuhan sosial yang terwujud dalam jagongan. Jagongan sendiri berarti kegiatan duduk-duduk sambil ngobrol kehidupan sehari-hari, dari topik ringan sampai yang berat. Lahir dari tradisi masyarakat yang berkumpul semalaman ketika ada acara besar di kampung, jagongan atau jagong kini menjadi sebuah kebiasaan yang bisa dilakukan di mana saja, termasuk kedai kopi. Pada intinya, orang pasar itu kan saling kenal, sesama penjual saling kenal. Pelapak sana kenal sama sini. Ya dari pelajaran itulah saya pribadi itu menginginkan anak-anak juga kenal sama pelanggan semuanya. Terutama sama orang-orang sebelah-sebelah. Nah, banyak orang sebelah-sebelah penjual itu yang masih setiap hari sampai sekarang itu satu ya. Kalau dilihat pesan apa satu itu gitu loh, tapi kita udah hafal gitu sampai sekarang gitu. Karena kita juga ngasih harga yang berbeda buat para pedagang, para sopir-sopir. Kayak di sini ramenya kan ada tukang parkir sama polisi cepek itu ya. Selain kedai kopi Pasar Klojen, Malang juga punya lokasi ngopi yang benar-benar berada di dalam pasar. Tepatnya di Pasar Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru. Kedai kopi Jayanti ini telah berdiri sejak 80-an dan bertahan sampai sekarang.
Diminati oleh semua generasi, dari yang tua sampai anak-anak muda, kedai kopi ini masih mempertahankan cara tradisional membuat kopi, yaitu dengan merebus langsung. Kelebihannya mungkin pertama itu di otentiknya ya, kayak kan tetap pakai cara yang lama, terus sama menurutku pribadi lebih strong soalnya dia emang ke ekstrak, bener-bener ke ekstrak dengan waktu yang lama kan. Untuk takaran, biasanya 50 gram kopi akan direbus dengan 800 ml air agar rasa kopi tetap kuat dan tak hambar. Panci tidak boleh ditutup agar uap air bisa keluar dari panci dan tidak bertahan lalu membentuk embun dan cairan baru. Dengan cara itulah kopi yang terekstraksi bisa terjaga rasanya secara maksimal. Kalau seharusnya iya, tapi biasanya itu kan nggak bisa kalau diaduk terus. Soalnya kan emang harus sama yang lain itu biasanya per 1 menit 2 menit itu mulai diaduk lagi. Untuk biar nggak ngumpul aja, biar semuanya benar-benar ke ekstrak gitu sih. Yang unik, kedai yang satu ini juga memakai metode saring yang berbeda, yaitu kopi saring mentega. Mentega biasanya dimasukkan ke dalam gelas lebih dulu untuk kemudian disiram dengan kopi yang telah disaring. Dengan rasa gurih dan lembut, tradisi kopi mentega rupanya telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Populer di kalangan pekerja ataupun pedagang pasar di Noyo, kopi mentega dianggap bisa memberi energi lebih secara instan dan seringkali diminum di pagi hari. Memudahkan ya, supaya dia lebih kena duluan, jadi waktu ngaduk udah bener-bener udah kena panas semua. Oke, jadi cepat melelehnya rasanya. Cepat melelehnya ya. Aktivitas pasar yang dinamis juga melahirkan tradisi ngopi dengan lepek alias piring kecil yang biasa dipakai sebagai alas gelas kopi. Para pekerja yang sering kali diburu waktu ataupun pedagang yang melayani penjual tak kenal waktu menjadikan lepek atau pisin sebagai tempat menyeruput kopi agar cepat dingin. Tetapi di antara keunikan ngopi di pasar ala orang Malang, ada satu kesamaan yang rata-rata dipunyai oleh kedai-kedai kopi. Kopi Robusta Dampit. Punya cita rasa khas yang kuat dan tebal, kopi Dampit telah dikembangkan Belanda sejak era penanaman kopi besar-besaran awal abad 20. Biji kopi Robusta yang diangkut dari pelabuhan Rotterdam, Belanda, kemudian ditanam di kebun Sumber Agung Dampit, sebelah tenggara kota Malang. Ditanam pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, kopi Dampit ternyata memunculkan rasa yang unik dan berbeda dengan kopi lain. Dia secara karakter rasa, dia punya cupping note coklatnya. Ini, rasa kokonya sangat kentara. Kemudian kalau dia diprofil dengan medium to dark, rasa karamelnya, wow, bikin nagih kalau ini. Ini memang sangat paling digemari untuk yang Robusta. Karena karakter coklatnya, pengen coklat atau pengen karamel. Bisa didapatkan di sini tentunya dengan proses roasting yang benar. Dengan teknologi roasting atau panggangan kopi yang semakin modern, memunculkan varian rasa kopi Dampit yang tak semata-mata pahit. Light roast atau 15 menit panggang akan menghasilkan keasaman yang menonjol, tetapi dengan tingkat pahit yang rendah. Sementara medium roast akan menghasilkan keseimbangan optimal rasa kopi asli dan memunculkan karakteristik coklat karamel sekaligus rasa yang lebih tebal. Tetapi bagi mereka penyuka rasa kuat, maka dark roast alias sangrai gelap adalah yang paling cocok. Disinilah kopi Dampit muncul dengan rasa yang sangat berat, aroma smoky, sekaligus coklat pahit yang kentara. Jadi yang kita roasting sekarang, besok baru kita seduh untuk memaksimalkan kematangan. Karena ketika udah di roasting gini, dia masih akan keluar gas. Ini namanya degasser. Dia akan mengeluarkan gas terus. Nah, buktinya ketika kita masukkan kemasan, dia akan bisa gembung, bahkan bisa meletus kalau di kedap kemasannya. Jadi kita harus ditutup tapi tetap terbuka sehingga dia gasnya keluar. Terus besok baru kita masukkan ke tempat yang vakum untuk mempertahankan cita rasa dari kopi itu. Kopi Dampit sebagai pondasi produk dengan kekuatan rasa yang tebal menjadikan masyarakat Malang hidup dalam kebersamaan yang kuat. Mengolahnya dengan berbagai cara yang membuat semua bagian generasi betah dalam tradisi jagongan.